Kalau kamu bisa memperbaiki mobilku, aku jadi istrimu. Tapi kalau gagal, kau jadi budakku. Sebuah taruhan gila dilontarkan seorang CEO cantik nan angkuh kepada seorang office boy di kantornya sendiri. Mampukah sang office boy memperbaiki mobil mewah yang mogok itu? Dan rahasia besar apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Temukan jawabannya hanya di Ken Arok Productions. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam hidup, dan bahagia selalu. Mari kita aminkan bersama. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana saja. Insya Allah, doa kita semua bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Selamat menyaksikan. Kisah ini dimulai di jantung kota Jakarta, di antara hutan beton pencakar langit kawasan SCBD. Disinilah berdiri megah Clarissa Tower, sebuah simbol kesuksesan dan kemewahan, markas besar dari perusahaan multinasional yang dipimpin oleh seorang wanita muda. Di dalam gedung yang berkilauan ini, setiap sudutnya memancarkan kemewahan. Lantai marmernya mengkilap bak cermin, dan aroma parfum mahal bercampur dengan aroma kopi premium dari lounge eksekutif. Di tengah kemegahan inilah, Heru, sang manajer HRD, berjalan dengan dagu terangkat. Heru adalah tipe orang yang mengukur nilai manusia dari pakaian yang mereka kenakan dan jabatan yang mereka sandang. Dan di mata Heru, Falah adalah manusia dengan nilai terendah. Falah adalah office boy baru. Perawakannya biasa saja, pakaiannya sederhana, dan sikapnya selalu pendiam. Ia adalah sebuah kontras yang nyata di tengah lingkungan yang serba gemerlap. Kehadirannya, bagi Heru, adalah sebuah noda yang merusak pemandangan. Sejak hari pertama Falah bekerja, Heru tidak pernah berhenti mencari-cari kesalahannya. "Hei kamu!" seru Heru suatu pagi di lobi, suaranya sengaja dikeraskan agar didengar oleh karyawan lain yang baru datang. "Lantai di sudut sana masih kotor. Kerja yang benar. Kamu pikir ini di mana? Karyawan di sini bukan karyawan sembarangan, mata mereka mahal. Jangan sampai pemandangan mereka terganggu melihat yang kotor-kotor." Falah, yang sedang membersihkan sisi lain, hanya menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia menatap Heru tanpa ekspresi, lalu mengangguk pelan. Tanpa sepatah kata bantahan, ia mengambil alat pelnya dan berjalan menuju sudut yang ditunjuk Heru, membersihkannya kembali dengan lebih teliti, meskipun ia tahu area itu sudah bersih. Sikap Falah yang tidak pernah melawan, yang hanya diam dan menurut, justru membuat Heru semakin menjadi-jadi. Ia merasa menang, merasa berkuasa. Ia tidak tahu, di balik seragam office boy sederhana itu, Falah bisa saja membeli gedung Clarissa Tower beserta isinya tanpa mencicil sepeser pun. Tapi Falah sedang menjalankan sebuah misi pribadi, sebuah janji yang harus ia tuntaskan. Karena itu, ia harus bertahan, harus menjadi tidak terlihat. Pagi itu, Heru sengaja menyenggol tempat sampah kecil di dekat lift eksekutif, hingga isinya sedikit berantakan. "Falah, cepat bersihkan. Dasar tidak becus, begini saja tidak bisa rapi," bentaknya lagi. Falah datang dengan sapu dan pengki, membersihkan sampah itu tanpa suara, sementara Heru tersenyum sinis. Karyawan lain hanya bisa berbisik-bisik. Kasihan pada Falah namun terlalu takut untuk melawan Heru. Mereka tidak sadar, hari ini, hari yang berat bagi Falah ini, akan menjadi awal dari sebuah takdir yang akan mengubah nasib semua orang di lobi itu. Pagi itu, suasana lobi Clarissa Tower berjalan seperti biasanya. Sibuk, profesional, dan serba cepat. Namun, rutinitas itu seketika pecah oleh kedatangan sebuah mobil sport kuning cerah yang meluncur anggun ke area drop-off utama. Itu adalah sebuah Lamborghini Aventador, mobil yang harganya bisa membeli beberapa rumah mewah di Pondok Indah. Pintu gunting ikonik mobil itu terangkat ke atas, dan keluarlah sang pemilik, Clarissa. Ia tampak sempurna seperti biasa. Mengenakan setelan kerja putih gading yang mahal, rambut hitamnya disanggul rapi, dan tatapan matanya tajam. Clarissa adalah wanita yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, dan ia terbiasa bergerak cepat. Ia tidak pernah menggunakan sopir pribadi. Ia percaya hanya dirinyalah yang bisa mengendalikan kecepatan dan ketepatan waktu dalam hidupnya. Pagi ini, ia terlihat lebih terburu-buru dari biasanya.
Wajahnya menunjukkan sedikit ketegangan. Ia melirik jam tangan mewahnya. 30 menit lagi, investor besar dari Dubai akan tiba di ruang rapatnya. Ini adalah kesepakatan bernilai triliunan rupiah yang tidak boleh gagal. Ia baru saja akan mengunci mobilnya untuk segera berlari ke lift eksekutif, ketika ia sadar ada sesuatu yang salah. Ia harus memindahkan sedikit posisi mobilnya agar tidak menghalangi jalur. Ia pun kembali masuk ke kursi pengemudi dan memutar kunci kontak. Tidak ada jawaban. Clarissa mengerutkan kening. Ia mencobanya lagi. Tetap diam. Panel instrumen yang biasanya berpendar terang, kini berkedip-kedip tak menentu sebelum akhirnya mati total. Mobil supercar kuning seharga miliaran rupiah itu kini teronggok mati, tepat di depan pintu masuk utama Clarissa Tower, menghalangi seluruh jalur kedatangan. Semua mata di lobi, mulai dari staf keamanan, karyawan yang baru datang, hingga para manajer, kini tertuju padanya. Pemandangan seorang CEO yang terjebak di dalam mobil mewahnya sendiri yang mogok adalah sesuatu yang langka. Heru sang manajer HRD, yang kebetulan sedang berada di lobi, segera melihat ini sebagai kesempatan. Ia bergegas menghampiri mobil itu, berpura-pura siap membantu. Di sudut lain, di dekat pilar besar, Falah sang office boy menghentikan pekerjaannya mengelap kaca. Ia mengamati mobil itu dari kejauhan. Matanya yang biasanya tenang, kini terlihat sedikit menyipit, menganalisis situasi dengan cara yang tidak seorang pun duga. Wajah Clarissa yang biasanya seputih porselen, kini memerah pada menahan amarah dan malu. Ia memukul setir mobilnya. Sekali. Keras. Tidak hari ini. Bukan saat investor dari Dubai sudah hampir tiba. Ini bukan sekadar rapat. Ini adalah pertaruhan reputasi perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Citranya sebagai pemimpin yang sempurna, yang selalu memegang kendali, kini terancam hancur di depan puluhan karyawannya sendiri. Heru, sang manajer HRD, tiba di samping mobil, napasnya sedikit terengah, berusaha menunjukkan kepedulian. Ibu Clarissa, tenang, Bu. Tenang. Biar saya segera panggil layanan derek resmi. Clarissa keluar dari mobil, pintu gunting itu terasa berat tanpa daya listrik. Ia menatap Heru dengan mata menyala. Derek, suaranya meninggi, nyaris berteriak. Kamu pikir Derek bisa sampai ke SCBD dalam 5 menit? Rapat saya tinggal 25 menit lagi. Heru. Kamu mau saya kehilangan kesepakatan triliunan rupiah gara-gara mobil bodoh ini? Suaranya yang tajam dan panik menggema di lobi yang mendadak senyap. Karyawan yang tadinya berbisik, kini terdiam total. Beberapa satpam mendekat dengan ragu-ragu, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Mendorong Lamborghini yang mati total tidak semudah mendorong mobil biasa. Sistem elektroniknya kemungkinan besar telah mengunci rem secara otomatis. Mobil itu tak akan bergeser seinci pun. Clarissa mondar-mandir di depan mobilnya, seperti singa betina yang terkurung. Ponselnya ada di tangan, tapi siapa yang bisa ia panggil? Bengkel resmi butuh waktu berjam-jam. Ia menendang pelan ban depan mobilnya, sebuah tindakan sia-sia yang menunjukkan puncak frustrasinya. Lakukan sesuatu, teriaknya pada para satpam, yang hanya bisa saling pandang. Panggil siapa saja yang bisa. Cepat. Waktunya terus berjalan. 5 menit telah terbuang. Kepanikan mulai menggantikan amarahnya. Clarissa benar-benar putus asa. Ia menyandarkan punggungnya ke pilar lobi, memijat pelipisnya. Dalam keputusasaan itulah, tatapan tajamnya menyapu lobi, mencari keajaiban apapun. Ia tidak sadar, tatapannya itu akan segera bertemu dengan tatapan tenang Falah, sang office boy yang masih berdiri diam mengamati dari kejauhan. Di sudut lobi, Falah masih berdiri diam. Ia mengamati panel instrumen mobil yang sempat berkedip-kedip sebelum mati total. Ia mendengarkan keheningan mesin yang janggal. Sebagai seseorang yang tumbuh besar di antara mesin-mesin supercar, ia tahu persis gejala itu. Sementara Heru sibuk menenangkan Clarissa dengan janji-janji kosong soal derek super cepat, Falah tidak bisa menahan diri. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Itu bukan akinya. Gumam Falah sangat pelan, lebih ditujukan pada dirinya sendiri. Kedengarannya seperti masalah pada unit kontrol mesin, atau mungkin penyemprot bahan bakarnya. Meskipun pelan, gumaman analitis itu tertangkap oleh telinga tajam Heru,
yang kebetulan sedang berbalik untuk memanggil satpam. Heru langsung menghentikan langkahnya. Matanya memicing, mencari sumber suara. Ia melihat Falah, si office boy yang paling ia benci, sedang menatap Lamborghini itu dengan serius. Heru merasa ini adalah penghinaan. Beraninya seorang pesuruh ikut campur? Apa katamu barusan? Suara sinis Heru memecah keheningan lobi, jauh lebih keras dari gumaman Falah. Falah sedikit terkejut, tidak menyangka akan didengar. Ia hanya menatap Heru. Melihat Falah hanya diam, Heru semakin menjadi-jadi. Ia berjalan menghampiri Falah, menunjuk-nunjuk wajahnya. Kamu, seorang office boy. Berani-beraninya kamu bicara sok tahu soal mobil ibu CEO. Heru tertawa mengejek, tawa yang dibuat-buat agar didengar semua orang. Kamu tahu apa soal mesin V12 Lamborghini? Kamu bisa bedakan mana obeng mana kunci pas saja sudah bagus. Karyawan rendahan sepertimu jangan ikut campur urusan penting. Falah tetap diam, wajahnya tenang, yang entah kenapa semakin membuat Heru kesal. Dengar ya, bentak Heru lagi. Tugasmu itu mengelap lantai, bukan memberi komentar soal mesin. Kamu cuma bikin masalah tambah rumit dan mempermalukan perusahaan. Heru kemudian mendorong bahu Falah. Sekarang, kembali ke pekerjaanmu. Cepat ambil alat pelmu dan pergi dari sini. Jangan sampai Ibu Clarissa melihat wajahmu yang tidak becus itu. Keributan yang sengaja diciptakan Heru ini berhasil mencapai tujuannya. Clarissa, yang tadinya sedang pusing bersandar di pilar, akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap tajam ke arah sumber keributan. Ia melihat Heru, manajer kepercayaannya, sedang membentak seorang office boy. Dan untuk pertama kalinya hari itu, mata Clarissa tertuju pada Falah. Clarissa berjalan cepat menghampiri sumber keributan. Wajahnya yang tegang kini bercampur dengan rasa kesal karena diganggu. Ada apa ini, Heru? Kenapa kamu teriak-teriak? Bukannya saya suruh kamu cari solusi. Heru, yang tadinya beringas, langsung mengubah sikapnya menjadi penjilat. Ia menunduk hormat pada Clarissa, namun melirik sinis ke arah Falah. Maaf, Bu. Ini, si Falah, Bu. Office boy baru ini, lapor Heru seolah Falah adalah seorang kriminal. Sudah saya bilang jangan ikut campur. Dia malah lancang bicara sok tahu soal mesin mobil ibu. Katanya ada masalah di mesin lah, di unit kontrol lah. Bikin malu saja di depan karyawan lain, Bu. Clarissa mengabaikan Heru. Matanya kini terkunci pada Falah. Ini adalah office boy yang sama yang ia lihat mengamati mobilnya dari kejauhan tadi. Ia terkejut melihat Falah tidak menunduk ketakutan. Pria itu balas menatapnya. Tatapannya tenang, dalam, dan sama sekali tidak gentar. Kamu? Suara Clarissa rendah dan berbahaya. Kamu yang tadi bergumam soal mesin? Falah mengangguk sekali. Iya, Bu. Jawaban singkat yang penuh percaya diri itu membuat Clarissa semakin terkejut. Kamu pikir, kamu bisa memperbaikinya? Sebelum Falah sempat menjawab, Heru buru-buru menyela. Ah, tidak mungkin, Bu. Dia cuma office boy. Mana mungkin? Diam, Heru, bentak Clarissa. Matanya tidak beralih dari Falah. Waktu di jam tangannya terus berdetak. Tinggal 20 menit lagi. Keputusasaan, harga diri yang terluka, dan sedikit rasa penasaran pada office boy aneh ini bercampur aduk dalam dirinya. Ia sudah gila karena stres. Dan orang gila akan mengambil keputusan gila. Ia melangkah maju, berdiri sangat dekat di depan Falah. Lobi yang sudah senyap kini terasa hampa udara. Baik, kata Clarissa, suaranya terdengar jelas di seluruh lobi. Saya sudah tidak punya waktu. Saya akan memberimu kesempatan. Sebuah senyum sinis, senyum putus asa, terkembang di bibirnya. Kita buat ini menarik. Lanjutnya, ia menunjuk ke Lamborghini-nya yang mati. Kalau kamu bisa memperbaiki Lamborghini-ku ini dalam 10 menit, aku ikhlas jadi istrimu. Lobi seketika riuh rendah oleh bisikan kaget. Beberapa karyawan wanita menutup mulut mereka. Heru melotot, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Clarissa mengangkat tangannya, meminta keheningan. Tapi, suaranya berubah menjadi dingin dan kejam.
Jika gagal, kau jadi budakku selamanya. Kamu akan membersihkan sepatuku setiap pagi. Kamu jadi pesuruh pribadiku tanpa bayaran. Bagaimana? Heru kini tersenyum jahat. Ini adalah jebakan sempurna. Falah pasti akan menolak dan dipermalukan, atau menerima dan gagal total. Semua mata kini tertuju pada Falah. Pria itu diam sejenak, membiarkan taruhan gila itu menggantung di udara. Kemudian, ia dengan tenang meletakkan lem pembersih yang masih dipegangnya di atas troli kebersihan. Saya tidak butuh istri atau jadi budak, Bu, kata Falah, suaranya tenang namun jelas. Clarissa mengangkat alisnya. Tapi saya terima tantangannya, lanjut Falah. Waktu saya 10 menit. Boleh saya pinjam kotak peralatan di bagasi mobil Anda? Seluruh lobi menahan napas. Taruhan gila itu telah disetujui. Clarissa, yang egonya kini sama besarnya dengan rasa malunya, menekan tombol pada kunci kontaknya dengan geram untuk membuka bagasi depan. Alatnya di sana, bentaknya. Falah mengabaikan bagasi depan. Ia berjalan dengan tenang ke sisi belakang mobil. Hei, kamu tuli, seru Clarissa, kesal. Kubilang alatnya di depan. Falah berhenti sejenak dan menoleh. Maaf, Bu. Mesin Lamborghini Aventador ada di belakang, ucapnya datar. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat Clarissa terdiam. Ia, sang pemilik, bahkan tidak tahu letak mesin mobilnya sendiri. Sementara Falah, si office boy, tahu persis. Heru, yang mendengar itu, wajahnya langsung memucat sedikit. Tapi ia segera menepisnya. Sok tahu. Paling-paling dia cuma mau pamer. Gumam Heru pada satpam di sebelahnya. Falah menekan tombol pelepas kap mesin di dekat pintu pengemudi. Sebuah desisan hidrolik terdengar, dan penutup mesin berbahan karbon itu terangkat perlahan, memamerkan jantung buas di dalamnya, mesin V12 yang besar dan rumit. Pemandangan itu saja sudah membuat sebagian orang bergidik. Saat itulah, sesuatu dalam diri Falah berubah. Seragam office boy yang ia kenakan seolah lenyap. Pria yang tadinya pendiam dan penurut, kini memancarkan aura fokus yang luar biasa. Matanya yang tajam memindai kompartemen mesin yang rumit itu. Clarissa, yang masih kesal, melemparkan kunci kontak ke arahnya. Falah menangkapnya dengan mudah. Ia berjalan ke bagasi depan, membuka kotak peralatan resmi berlambang banteng emas, mengambil beberapa alat spesifik, lalu kembali ke mesin. Tangannya bergerak dengan kecepatan dan keyakinan yang menakjubkan. Tidak ada keraguan. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang mencoba-coba. Ia terlihat seperti seorang ahli bedah yang sedang melakukan operasi rumit. Ia tidak membongkar mesin. Ia tahu persis kemana harus mencari. Tangannya melewati kabel-kabel tebal, langsung menuju ke unit kontrol mesin utama yang tersembunyi. Heru mengamati dengan senyum sinis. 5 menit terbuang. Serunya, mencoba merusak konsentrasi Falah. Falah tidak terpengaruh. Ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah soket konektor utama. Ia menekannya, dan terdengar sebuah bunyi klik pelan, tanda bahwa soket itu terpasang kembali dengan sempurna di tempatnya. Getaran jalanan Jakarta yang buruk rupanya telah membuatnya sedikit longgar. Kemudian, ia beralih ke kotak sekring. Jarinya menelusuri diagram dengan cepat, lalu mencabut satu sekring, memeriksanya, dan memasangnya kembali. Clarissa menatap tanpa berkedip. Ia lupa soal rapat. Ia lupa soal taruhannya. Ia terpesona. Tangannya yang kotor karena oli, entah kenapa, terlihat sangat profesional di matanya. Falah menutup kembali kap mesin yang berat itu dengan satu gerakan halus. Ia kemudian mengelap tangannya yang sedikit kotor karena oli di lap yang ia selipkan di sakunya. Ia sama sekali tidak terlihat panik. 9 menit, teriak Heru, suaranya penuh kemenangan. Ia melirik jam dinding lobi. Waktumu hampir habis. Office boy, siap-siap bersihkan sepatuku. Falah mengabaikannya. Ia berjalan santai ke pintu pengemudi. Pintu gunting itu masih terangkat, seolah menantangnya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, setiap pasang mata di lobi tertuju padanya. Para karyawan menahan napas. Para satpam berdiri kaku. Clarissa sendiri merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan.
Separuh dirinya ingin pria ini gagal, agar harga dirinya terselamatkan dari taruhan konyol itu. Namun separuh dirinya yang lain, entah kenapa, sangat ingin melihat pria ini berhasil. Falah duduk di kursi pengemudi yang berlapis kulit mahal. Interior mobil itu lebih mirip kokpit pesawat tempur daripada mobil. Tapi Falah terlihat sangat nyaman, seolah ia dilahirkan di sana. Tangannya tidak meraih kunci kontak. Sebaliknya, ia mengulurkan jari telunjuknya ke konsol tengah. Ia mengangkat sebuah penutup kecil berwarna merah, yang dirancang seperti tombol peluncur rudal. Di baliknya, ada tombol start-stop. Heru hendak tertawa lagi, mengira Falah sedang bermain-main. Tepat di menit ke-9 lewat 30 detik. Falah menekan tombol itu. Hening. Selama sepersekian detik, tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian, Vroom! Raungan dahsyat meledak dari knalpot mobil itu. Suara mesin V12 itu bukan sekadar menyala. Ia mengaum, berteriak, dan hidup kembali dengan amarah. Suaranya begitu keras, hingga menggetarkan kaca-kaca lobi Clarissa Tower. Alarm mobil lain di basement bahkan sampai ikut berbunyi. Lobi yang tadi senyap, kini dipenuhi oleh deru mesin yang stabil dan bertenaga. Semua orang ternganga. Beberapa karyawan wanita menutup mulut mereka, terkejut sekaligus terpesona. Para satpam melongo tak percaya. Wajah Heru, yang tadinya tersenyum sinis, kini pucat pasi. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti baru saja melihat hantu. Dan Clarissa. Clarissa bersandar pada pilar di belakangnya. Lututnya terasa lemas. Pria itu, office boy itu, dia berhasil. Dia benar-benar memperbaikinya. Di tengah semua kekacauan itu, Falah hanya duduk tenang di kursi pengemudi. Tangannya memegang setir, membiarkan mesin itu bekerja selama beberapa detik untuk memastikan semuanya stabil. Falah membiarkan mesin itu menyala dalam putaran rendah yang stabil. Deru mesin V12 itu kini menjadi satu-satunya suara di lobi yang hening mencekam. Ia keluar dari kursi pengemudi dengan gerakan yang sama tenangnya saat ia masuk. Pintu gunting itu ia tutup dengan desisan hidrolik pelan. Kemudian, ia berjalan lurus menghampiri Clarissa. Clarissa masih bersandar kaku di pilar. Ia menatap Falah berjalan ke arahnya, namun ia seperti melihat orang asing. Ini bukan office boy. Ini, entah siapa. Falah berhenti satu langkah di depannya. Ia mengulurkan kunci kontak Lamborghini itu. Sudah beres, Bu, kata Falah. Suaranya datar. Tidak ada nada kemenangan, tidak ada kesombongan. Ia berbicara seolah-olah baru saja selesai mengantarkan dokumen, bukan menjinakkan supercar miliaran rupiah. Clarissa menatap kunci di tangan Falah, lalu beralih ke wajah Falah. Tangannya terulur kaku untuk mengambil kunci itu. Ada error kecil di perangkat lunak unit kontrol mesinnya. Lanjut Falah, memberikan laporan singkat. Sudah saya atur ulang. Soketnya sedikit kendor, mungkin karena guncangan di jalan. Ia melirik ke arah mobil yang kini menyala sempurna. Mobilnya sudah bisa jalan untuk rapat ibu. Tapi setelah ini, sebaiknya tetap dibawa ke bengkel resmi untuk pemeriksaan menyeluruh. Ada kemungkinan terjadi lagi jika kena guncangan keras. Setelah mengatakan itu, Falah terdiam. Dia tidak menagih janjinya. Dia tidak menyinggung soal istri. Dia tidak mengejek Clarissa soal taruhan, budak. Dia tidak tersenyum. Dia tidak meminta imbalan. Dia hanya berdiri di sana, menunggu Clarissa mengambil kunci dari tangannya. Keheningan ini lebih memekakan telinga daripada raungan mesin tadi. Keheningan ini adalah tamparan paling keras bagi harga diri Clarissa. Falah bahkan tidak sudi menganggap taruhan gila itu nyata. Clarissa akhirnya tersentak. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil kunci itu. Terima kasih. Bisiknya, nyaris tak terdengar. Falah hanya mengangguk sedikit. Kemudian, di hadapan semua orang, di hadapan CEO yang baru saja ia selamatkan, dan di hadapan Heru yang wajahnya sudah seperti mayat hidup, Falah berbalik badan. Ia berjalan dengan tenang kembali ke troli kebersihannya. Ia mengambil lap yang tadi ia letakkan, dan kembali ke pilar kaca di sudut lobi. Dia kembali bekerja. Mengelap kaca. Seolah akan 10 menit drama barusan tidak pernah terjadi. Seolah akan dia hanyalah Falah, si office boy biasa.
Lobi masih hening. Clarissa menatap punggung Falah yang sedang mengelap kaca, lalu menatap kunci di tangannya, lalu menatap mobilnya yang menyala. Dia lupa soal rapatnya. Dia lupa soal investor. Pikirannya kosong. Siapa sebenarnya pria itu? Bunyi pengingat di ponsel Clarissa bergetar hebat di dalam genggamannya, menyentakkannya kembali ke dunia nyata. Rapat. Investor. Triliunan rupiah. Dia melirik jam tangannya. Sisa waktu 7 menit. Clarissa menarik napas tajam, berusaha mengumpulkan kembali seluruh wibawa dan ketenangannya yang hancur berantakan. Ia memberi satu tatapan terakhir pada Falah, yang masih dengan tenang membersihkan kaca, membelakanginya, seolah raungan Lamborghini dan taruhan gila itu hanyalah mimpi. Ia kemudian beralih ke Heru, yang masih berdiri mematung dengan wajah pucat. "Heru," kata Clarissa. Suaranya dingin dan menusuk. Heru tersentak kaget. Iya, Bu. Pastikan lobi ini kembali normal. Saya tidak mau ada satu orang pun yang membahas kejadian ini lagi. Mengerti? Baik, Bu. Tentu, Bu. Clarissa tidak menunggu jawaban lagi. Ia berbalik, melangkah dengan langkah-langkah cepat namun sedikit goyah, masuk ke dalam Lamborghini-nya yang kini menderu halus. Ia menekan pedal gas, lebih pelan dari biasanya, dan mobil itu melesat pergi menuju basement untuk berganti ke lift eksekutif. Sepanjang rapat penting itu, Clarissa adalah sebuah paradoks. Di luar, ia adalah CEO yang tajam, melempar data, angka, dan proyeksi keuntungan dengan presisi. Namun di dalam kepalanya, ia berantakan. Saat investor dari Dubai itu membahas soal proyeksi laba kuartal keempat, pikiran Clarissa malah melayang pada gambar tangan Falah. Tangan yang kokoh, cekatan, dengan noda oli hitam di buku-buku jarinya. Tangan yang sama sekali tidak terlihat seperti tangan seorang office boy. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang pesuruh bisa mendiagnosis kerusakan supercar dalam hitungan detik, yang bahkan teknisi resmi pun mungkin butuh alat pemindai khusus? Dan yang lebih gila lagi, kenapa dia kembali mengelap kaca? Rapat akhirnya selesai. Entah bagaimana, Clarissa berhasil meyakinkan investor. Kesepakatan tercapai. Tapi Clarissa tidak merasa menang. Ada sebuah masalah yang belum selesai. Begitu ia kembali ke ruang kantornya di lantai paling atas, hal pertama yang ia lakukan bukanlah merayakan kesepakatan. Ia menekan tombol interkom di mejanya. "Rina," panggilnya pada asisten pribadinya. "Saya mau lihat berkas data pribadi karyawan atas nama Falah. Office boy baru. Bawa ke ruangan saya. Sekarang." 5 menit kemudian, Rina masuk dengan sebuah map tipis. Clarissa mengambilnya dengan tidak sabar. Ia membukanya. Dan keningnya berkerut semakin dalam. Berkas itu, kosong. Hampir kosong. Nama, Falah. Alamat, satu baris alamat rumah kos sederhana di daerah Kebayoran Lama. Pendidikan terakhir, SMA Negeri 34 Jakarta. Kontak darurat, kosong. Pengalaman kerja, kosong. Clarissa melempar map itu ke atas meja. Ini konyol. Ini adalah sebuah kebohongan. Lulusan SMA biasa, tanpa pengalaman kerja, tapi bisa memperbaiki Lamborghini? Ini tidak masuk akal. Ini bukan jawaban. Ini adalah sebuah teka-teki yang jauh lebih besar. Rasa penasaran Clarissa kini berubah menjadi obsesi. Ia harus tahu. Siapa sebenarnya Falah? Dan apa yang ia lakukan di perusahaannya? Sisa hari itu berlalu dalam kabut bagi Clarissa. Rapat-rapat berikutnya terasa hambar. Ia menandatangani dokumen tanpa benar-benar membacanya. Pikirannya terus-menerus kembali ke lobi. Keraungan mesin, ke wajah pucat Heru, dan yang paling utama, ketatapan tenang Falah. Obsesinya untuk tahu siapa Falah mengalahkan rasa lelahnya. Ia harus bicara lagi dengannya. Tapi kali ini, tidak di depan umum. Tidak sebagai CEO dan office boy dalam sebuah drama. Ia butuh sebuah alasan. Sebuah kebetulan. Sore harinya, sekitar jam 4, Clarissa meninggalkan ruangannya. Ia tidak menuju lift eksekutif untuk pulang. Ia justru berjalan ke pantry eksekutif, sebuah ruangan kecil yang mewah tempat para manajer puncak biasa mengambil minuman. Dan benar saja. Di sana,
Sendirian, Falah sedang bekerja. Ia tidak sedang mengepel. Ia sedang dengan teliti membersihkan mesin pembuat kopi otomatis yang harganya puluhan juta rupiah. Gerakannya sama persis seperti di lobi tadi pagi. Teliti, efisien, dan sangat profesional. Clarissa berdeham pelan. Falah. Falah berhenti bekerja dan berbalik. Ia tidak terlihat kaget. Sore, Bu Clarissa. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, suaranya tetap sopan dan formal. Clarissa merasa sedikit canggung. Ini adalah wilayahnya, tapi entah kenapa ia merasa seperti tamu. Saya mau ambil kopi, katanya, berjalan menuju mesin pembuat kopi. Biar saya buatkan, Bu, tawar Falah. Tidak usah. Saya bisa sendiri, tolak Clarissa, sedikit terlalu cepat. Ia pura-pura menekan beberapa tombol di mesin itu. Ia adalah seorang CEO brilian, tapi ia tidak pernah mengoperasikan mesin itu seumur hidupnya. Tentu saja, kopi yang ia harapkan tidak keluar. Falah mengamati dalam diam selama beberapa detik. Maaf, Bu. Biji kopinya belum saya masukkan kembali. Mesinnya sedang saya bersihkan. Wajah Clarissa memanas. Malu untuk kedua kalinya hari ini di depan orang yang sama. Biar saya buatkan manual, kata Falah. Ia berbalik, mengambil French press kaca, menuangkan bubuk kopi premium, dan menuangkan air panas dengan gerakan memutar yang sangat presisi. Sementara Falah bekerja, Clarissa menyandarkan pinggulnya ke meja konter. Inilah kesempatannya. Soal tadi pagi. Ia memulai. Falah tidak menoleh. Ia masih fokus pada kopi. Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu. Tugasmu? Clarissa tertawa kecil tanpa humor. Tugasmu membersihkan lantai, Falah. Bukan membangkitkan mobil mati. Dari mana kamu belajar semua itu? Falah berhenti mengaduk sejenak. Hanya hobi lama, Bu. Saya suka membaca soal mesin. Clarissa tahu itu jawaban bohong. Hobi? Membaca? Tanyanya, suaranya penuh selidik. Kamu menangani mesin V12 seharga miliaran rupiah itu, seperti sedang memperbaiki mainan anak-anak. Itu bukan hobi. Katakan padaku yang sebenarnya. Falah selesai menuangkan kopi ke dalam cangkir porselen mahal. Ia meletakkannya dengan pelan di depan Clarissa. Saya hanya beruntung pagi ini, Bu. Kebetulan masalahnya sepele, katanya, menghindari tatapan Clarissa. Clarissa menyerah untuk saat ini. Ia mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Matanya seketika melebar. Kopi itu sempurna. Pahit, pekat, namun tidak ada sisa rasa gosong. Jauh lebih enak daripada kopi manapun yang pernah ia minum di kantor ini. Kopi buatanmu? Kata Clarissa, suaranya melembut tanpa ia sadari. Sepertinya jauh lebih enak dari kopi di lounge eksekutif. Falah akhirnya menatapnya. Ada sedikit senyuman di matanya, senyuman pertama yang Clarissa lihat. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Masih ada pekerjaan di lantai lain. Sebelum Clarissa sempat bertanya apa-apa lagi, Falah sudah mengambil trolinya dan menghilang di balik pintu. Meninggalkan Clarissa sendirian di pantry mewah itu, memegang secangkir kopi ternak dalam hidupnya, dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Langit Jakarta yang seharusnya sudah gelap, kini malah diselingi kilat yang menyambar-nyambar. Hujan deras yang turun sejak sore tadi telah berubah menjadi badai kecil, melumpuhkan total kawasan SCBD. Suara sirine mobil darurat bercampur dengan klakson panjang dari kendaraan yang terjebak macet. Di kantornya di lantai 50, Clarissa memijat pelipisnya. Ia baru saja menyelesaikan panggilan video terakhirnya. Ia lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena memikirkan satu hal yang sama sepanjang hari. Falah. Ia berjalan ke jendela kaca raksasa di ruangannya, menatap ke bawah pada kekacauan lalu lintas yang seperti untayan lampu merah tak berujung. Karyawan-karyawan sudah berebut pulang sejak jam 5 tadi. Saat itulah, matanya menangkap sesuatu. Jauh di bawah, di luar lobi utama yang nyaman, ada sebuah halte bus. Dan di bawah atap halte yang sempit itu, berdiri satu sosok sendirian. Sosok itu hanya mengenakan seragam office boy biru tipis.
Angin kencang meniupkan tempias hujan yang deras, membuat sosok itu jelas-jelas basah kuyup dan kedinginan. Clarissa menyipitkan matanya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Itu Falah. Dia masih di sana, menunggu bus. Di tengah badai, Clarissa terdiam. Gambaran itu sangat kontras. Pagi tadi, ia melihat tangan pria itu menjinakkan mesin V12 yang buas. Malam ini, ia melihat pria yang sama, tak berdaya menunggu angkutan umum di tengah hujan badai. Ini semakin tidak masuk akal. Rasa kasihan muncul, tapi yang lebih kuat adalah dorongan rasa penasaran yang sudah tidak bisa ia bendung. Ia tidak tahan lagi. Ia tidak bisa membiarkan teka-teki terbesar dalam hidupnya itu pulang basah kuyup naik bus. Tanpa berpikir dua kali, Clarissa menyambar tas tangannya dan kunci mobil. Bukan kunci Lamborghini-nya, melainkan kunci mobil keduanya, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam elegan yang biasa ia gunakan jika ingin bepergian tanpa menarik perhatian. Dia bergegas turun melalui lift eksekutif, langsung menuju basement. Dia mengendarai mobilnya sendiri, keluar dari gedung, dan menembus kemacetan kecil di depan lobi. Dia menepikan mobilnya tepat di depan halte bus, membuat genangan air sedikit terciprat. Kaca jendela di sisi penumpang ia turunkan. Falah, panggilnya, suaranya harus sedikit keras melawan deru hujan. Falah, yang sedang menatap kosong ke arah kemacetan, menoleh. Ia tampak terkejut melihat mobil mewah itu berhenti tepat di depannya. Lebih terkejut lagi saat melihat siapa yang ada di balik kemudi. Dia melihat Clarissa, sang CEO, menatapnya tajam. "Masuk," kata Clarissa. Nadanya tegas, lebih mirip perintah daripada tawaran. "Biar aku antar pulang. Jangan membantah, di luar hujan deras." Falah menatap Clarissa di dalam mobil yang hangat dan kering. Lalu ia menatap seragamnya yang sudah lembab dan kotor. Ia ragu sejenak. "Cepat masuk, Falah. Kamu mau mati kedinginan di situ?" desak Clarissa, sedikit tidak sabar. Akhirnya, Falah mengangguk pelan. Ia membuka pintu mobil yang berat itu dan melangkah masuk, membawa serta aroma hujan dan udara dingin malam bersamanya. Interior sedan Mercedes-Benz itu senyap dan mewah. Kontras sekali dengan badai yang mengamuk di luar. Hanya terdengar suara ritmis penggesek kaca wiper dan deru hujan yang deras. Falah duduk kaku di kursi penumpang. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyandarkan punggungnya yang basah ke jok kulit mahal berwarna krem itu. Clarissa memegang setir, menatap nanar lautan lampu merah di depannya. Mereka terjebak. Total. Kemacetan Jakarta di jam pulang kerja, diperparah oleh hujan badai, telah mengunci kawasan itu. "Kita akan terjebak di sini berjam-jam," kata Clarissa, lebih pada dirinya sendiri. Keheningan di antara mereka mulai terasa canggung, lebih canggung daripada pertemuan di pantry tadi. Ia menoleh ke Falah. Pria itu hanya menatap lurus ke depan. "Kamu tinggal di mana, Falah?" Falah menyebutkan alamat rumah kosnya di daerah Kebayoran Lama. Clarissa mendesah. "Masih jauh. Kita tidak akan sampai sana sebelum tengah malam kalau begini." Tiba-tiba, perut Clarissa berbunyi pelan. Bunyi yang sangat tidak anggun di tengah keheningan itu. Ia menahan malu. Ia sadar, saking sibuknya memikirkan Falah, ia melewatkan makan malam. "Kamu sudah makan?" tanya Clarissa, mencoba mengalihkan kecanggungan. Falah menggeleng. "Belum, Bu. Tapi tidak apa-apa, saya sudah biasa." "Jangan panggil saya, Bu, di luar kantor," potong Clarissa, nadanya sedikit kesal. "Panggil saya, Clarissa." Falah tampak terkejut. "Baik, Bu, Clarissa." Clarissa kembali menatap jalanan yang tak bergerak. "Saya lapar," akunya terus terang. "Ada tempat sederhana di sekitar sini? Saya tidak mau kembali ke restoran mahal di SCBD." Falah terdiam sejenak, memindai ruko-ruko di pinggir jalan yang basah. Di tikungan depan, ada kedai kopi tua. Namanya, Kopi Sederhana. Bukan kafe mahal. Tapi kopi susu dan pisang gorengnya enak. Mereka juga sedia mie instan. Clarissa, dalam dorongan impulsif yang sama seperti saat ia menawarkan taruhan gila, langsung memberi isyarat lampu sen ke kiri. "Bagus. Kita ke sana," putusnya.
Dia berhasil memarkirkan sedannya yang berkilauan di depan sebuah kedai kecil yang beruap. Tempat itu tampak kuno, dengan ubin lantai yang sudah pudar dan kursi-kursi kayu sederhana. Begitu mereka berdua berlari kecil menembus hujan dan masuk ke dalam, semua aktivitas di kedai itu terhenti. Para pengunjung, beberapa pengemudi ojek daring yang berteduh, mahasiswa, dan bapak-bapak, langsung menatap Clarissa. Dengan setelan kerjanya yang mahal, tas bermerek, dan aura mewahnya, Clarissa terlihat seperti makhluk dari planet lain yang mendarat di sana. Clarissa merasa sangat tidak pada tempatnya. Ia berdiri kaku di dekat pintu. Namun Falah, sebaliknya, terlihat sangat nyaman. Ia tersenyum pada bapak-bapak pemilik kedai. "Pak D, seperti biasa ya, 2. Pisang gorengnya masih ada." Pemilik kedai itu tertawa. "Oh, dan Falah. Siap. Masih panas ini." Falah kemudian menoleh ke Clarissa dan memberi isyarat ke meja kosong di sudut. "Duduk, Clarissa. Di sana lumayan kering." Clarissa, dengan canggung, duduk di kursi kayu itu. Falah kembali membawa 2 cangkir kaleng berisi kopi susu panas dan sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Ini adalah kencan pertama Clarissa. Dan itu terjadi di sebuah kedai kopi sederhana di tengah hujan badai, bersama seorang office boy misterius. Dan entah kenapa, ia sama sekali tidak ingin berada di tempat lain. Hari-hari berikutnya, suasana di Clarissa Tower sedikit berubah. Sesuatu yang tak terucapkan telah bergeser. Heru adalah orang pertama yang merasakannya. Dia bukanlah orang yang bodoh. Dia adalah pengamat yang ulung, terutama jika menyangkut atasannya, Clarissa. Dia memperhatikan. Dia melihat bagaimana Clarissa sekarang, secara kebetulan, selalu muncul di pantry eksekutif tepat pada jam Falah sedang mengisi ulang mesin kopi. Dia melihat bagaimana Clarissa tidak lagi memanggil Falah dengan nada memerintah, melainkan dengan sesuatu yang lain. Puncaknya adalah 2 hari setelah badai. Heru, melalui rekaman kamera keamanan lobi, yang ia periksa dengan dalih keamanan, melihat semuanya. Dia melihat Clarissa mengendarai sendiri sedan Mercedesnya, menepi di halte bus, dan Falah masuk ke dalam mobil itu. Darah Heru mendidih. Malam itu, dia bahkan melihat mereka berdua kembali ke basement parkir, tertawa kecil saat keluar dari mobil. Tertawa? Seorang CEO tertawa bersama seorang office boy rendahan? Di dalam mobilnya sendiri? Setelah ngopi bareng. Entah di mana? Bagi Heru, ini bukan lagi soal Falah yang sok tahu. Ini adalah penghinaan pribadi. Pria yang ia anggap sampah, kini telah mencuri perhatian dari wanita yang paling ia kagumi di dunia. Falah harus disingkirkan. Bukan hanya dipecat, tapi dihancurkan. Kesempatan emas itu datang seminggu kemudian. Seorang tamu VIP yang sangat penting, Tuan Hashim, salah satu investor dari Dubai yang tempo hari nyaris ia temui, datang untuk rapat lanjutan. Rapat berjalan lancar, dan Tuan Hashim pamit dari ruangan Clarissa untuk pergi ke toilet eksekutif sebelum menuju bandara. 10 menit kemudian, kekacauan terjadi. Tuan Hashim kembali ke ruang rapat Clarissa, tapi kali ini wajahnya merah padam karena marah. Jam tangan saya hilang, serunya dalam bahasa Inggris yang kental. Saya meletakkannya di atas wastafel saat mencuci tangan, dan sekarang jam itu hilang. Itu Patek Philippe edisi terbatas. Heru, yang dipanggil untuk menangani situasi darurat, langsung melihat matanya berbinar. "Ini dia." "Tuan Hashim, tenang," kata Heru, suaranya penuh kepalsuan. "Siapa yang terakhir kali berada di toilet itu?" Heru segera memeriksa jadwal kebersihan. Jantungnya berdebar penuh kemenangan. Sesuai jadwal, office boy yang bertugas di lantai eksekutif saat itu adalah Falah. "Satpam, panggil Falah." "Sekarang juga," perintah Heru. Falah dipanggil dari lantai lain, masih membawa keranjang pembersihnya. Ia masuk ke ruang rapat mewah itu, sedikit bingung melihat ada Tuan Hashim yang marah dan Heru yang menatapnya dengan senyum sinis. "Falah," kata Heru, suaranya sengaja dibuat keras dan formal. "Kamu baru saja membersihkan toilet eksekutif di ujung koridor?" "Benar, Pak. Sekitar 15 menit yang lalu," jawab Falah, tenang. Tuan Hashim kehilangan jam tangan beliau di sana. Jam tangan seharga miliaran rupiah,
desis Heru. Kamu melihatnya? Falah mengerutkan kening. Saya tidak melihat jam tangan apapun, Pak. Wastafelnya bersih saat saya lab. Heru tertawa mengejek. Oh, tentu saja kamu akan bilang begitu. Seorang office boy miskin melihat jam tangan miliaran tergeletak. Pasti langsung gelap mata. Wajah Falah mengeras. Saya tidak mengambilnya. Bohong, bentak Heru. Kamu pasti menyembunyikannya. Satpam. Geledah dia. Geledah lokernya. Anda tidak punya hak menuduh saya tanpa bukti, kata Falah, suaranya dingin. Dia melawan, teriak Heru, menoleh ke Clarissa yang sejak tadi dia mengamati. Lihat, Bu Clarissa. Dia pasti pelakunya. Dia sudah mempermalukan nama baik Clarissa Tower. Dia mencuri dari tamu penting kita. Clarissa berdiri kaku. Di satu sisi, ada investornya yang marah. Di sisi lain, ada Heru yang berapi-api. Dan di tengah-tengah, ada Falah. Pria yang memperbaiki Lamborghini-nya. Pria yang menemaninya minum kopi di kedai sederhana. Pria yang membuatnya tertawa. Falah tidak menatap Heru. Ia juga tidak menatap Tuan Hashim. Matanya terkunci lurus pada Clarissa. Tatapannya tidak takut. Tatapannya hanya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Clarissa? Falah bertanya pelan, menggunakan nama itu, bukan, Ibu. Satu kata itu membuat Heru melotot kaget. Beraninya dia memanggil CEO dengan nama depannya? Clarissa menatap Falah. Hatinya terbelah. Logikanya berteriak bahwa Falah adalah satu-satunya tersangka. Tapi hatinya menjerit bahwa ini semua salah. Falah. Bisik Clarissa, suaranya bergetar. Apa kamu benar-benar? Di dalam kedai kecil itu, dunia luar seolah lenyap. Deru hujan dan angin di luar hanya menjadi latar suara yang membuat suasana di dalam semakin hangat. Clarissa duduk di seberang Falah, memegang cangkir kaleng berisi kopi susu panas. Ia menatap Falah yang sedang dengan santai mencocol pisang goreng ke gula bubuk. Untuk pertama kalinya, Clarissa melihat Falah sebagai Falah. Bukan sebagai office boy. Bukan sebagai mekanik ajaib. Hanya seorang pria yang tampak sangat damai di sebuah kedai kopi sederhana. Jadi, Clarissa memulai, suaranya lebih lembut sekarang. Pak D, kamu sering kesini? Falah tersenyum sambil mengunyah. Hampir setiap sore sepulang kerja, Clarissa. Pak D ini sudah seperti keluarga. Kopi di sini jujur. Tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura, ulang Clarissa. Ia merasa kata-kata itu menusuknya. Tidak seperti kopi di kantorku. Kopi di kantor ibu. Falah berhenti. Maksud saya, di kantor kamu, rasanya mahal. Tapi kopi di sini rasanya tenang. Clarissa terdiam. Ia menyesap kopinya. Rasanya memang tenang. Manis dan hangat. Ia tidak pernah tahu ketenangan bisa didapat dari secangkir kopi seharga Rp5.000. Serius, Falah, kata Clarissa, menatapnya lekat-lekat. Aku harus tahu. Kopi ini mobil tadi pagi. Kamu bukan office boy biasa. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena penasaran. Falah meletakkan pisang gorengnya. Ia akhirnya balas menatap Clarissa. Aku tumbuh besar dikelilingi mesin, Clarissa. Ayahku, dia sangat menyukai mesin. Aku belajar dari dia. Itu sudah jadi bagian dari diriku. Itu bukan jawaban lengkap, tapi itu adalah jawaban yang jujur. Clarissa bisa merasakannya. Tapi kenapa? Clarissa ragu-ragu. Kenapa kamu jadi? Jadi office boy? Potong Falah, senyumnya tipis. Mungkin aku juga sedang mencari sesuatu yang jujur dan tidak berpura-pura. Sama seperti kopi ini. Giliran Clarissa yang tertegun. Falah mencondongkan tubuhnya sedikit. Bagaimana denganmu, Clarissa? Kenapa kamu bekerja begitu keras? Maksudku, kamu sudah ada di puncak. Kamu pemilik Clarissa Tower. Tapi kamu terlihat lebih tegang daripada sopir ojek daring yang dikejar setoran. Pertanyaan itu menohok Clarissa. Tidak ada yang pernah berani bertanya seperti itu padanya. Clarissa membuang muka, menatap tetesan hujan di jendela.
Clarissa Tower itu adalah pembuktian, bisiknya. Pembuktian bahwa aku bisa. Bahwa aku lebih baik dari, sudahlah. Tapi kamu benar. Kadang rasanya sangat sepi di atas sana. Itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah Clarissa ucapkan pada orang lain. Falah hanya mengangguk mengerti. Lalu, sebuah kejadian lucu terjadi. Seekor kucing kampung berwarna oranye, basah kuyup, menyelinap masuk ke kedai dan menggesek-gesekkan badannya ke kaki mahal Clarissa, meminta makanan. Clarissa, yang tidak terbiasa, terlonjak kaget. Falah, ada kucing. Falah tertawa. Bukan senyum tipis, tapi tawa lepas yang hangat. Dia tidak akan menggigit, Clarissa. Dia hanya minta pisang goreng. Clarissa melihat Falah mengambil sepotong kecil pisang dan memberikannya pada kucing itu. Melihat pemandangan itu, Clarissa tidak bisa menahan diri. Ia tertawa. Tawa yang sama lepasnya. Tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia keluarkan. Di tengah kedai kopi sederhana, diiringi deru hujan, seorang CEO dan seorang office boy tertawa bersama karena seekor kucing. Dan saat itulah, dinding di antara mereka benar-benar runtuh. Waktu di ruangan mewah itu seolah berhenti. Pertanyaan lirih Clarissa menggantung di udara. Falah, apa kamu benar-benar? Falah menatapnya. Kekecewaan di matanya begitu dalam, lebih tajam dari pisau. Melihat Falah hanya diam, Heru merasa menang. Lihat, Bu. Dia tidak bisa menjawab, teriak Heru penuh kemenangan. Dia memanggil nama ibu seenaknya. Dia sudah menipu kita semua. Satpam. Tangkap dia. Bawa dia ke kantor polisi. Dua orang satpam bertubuh besar melangkah maju, tangan mereka terulur hendak mencengkeram lengan Falah. Tunggu. Satu kata itu diucapkan Falah. Suaranya tidak keras, tapi penuh dengan otoritas yang dingin dan mutlak. Aura seorang office boy yang pendiam lenyap seketika, digantikan oleh wibawa seorang raja. Kedua satpam itu, entah kenapa, berhenti melangkah. Tepat pada saat genting itu, pintu ruang rapat terbuka kasar. Rina, asisten Clarissa, masuk dengan wajah panik, napasnya terengah-engah. Maaf, Bu Clarissa, maaf memotong, tapi ada seorang bapak di lobi. Beliau memaksa naik. Satpam tidak bisa menahannya. Dia bilang ini soal putranya dan Tuan Hashim. Sebelum Rina selesai bicara, seorang pria tua yang sangat berwibawa melangkah masuk ke ruangan. Ia mengenakan setelan jas buatan Italia yang harganya mungkin setara dengan gaji Heru selama setahun. Wajahnya tenang namun mengintimidasi. Tuan Hashim, sang investor yang tadi marah-marah, matanya langsung melebar kaget. Pak Hartono, sapanya, nada marahnya langsung hilang, digantikan nada hormat. Heru bingung. Maaf, Bapak ini siapa? Ini ada urusan internal perusahaan, sedang terjadi pencurian. Pak Hartono mengabaikan Heru sepenuhnya. Ia menatap Tuan Hashim. Hashim, saya tidak tahu Anda ada di Jakarta. Saya kesini menjemput putra saya. Dia sudah terlalu lama bermain. Tatapan Pak Hartono kemudian beralih lurus ke Falah. Ada kehangatan di matanya, namun juga sedikit rasa jengkel. Nak, katanya. Klien kita dari Italia sudah menunggu di showroom Lamborghini. Cukup main-main jadi office boy-nya. Hening. Suara jarum jam di dinding tiba-tiba terdengar memekakan telinga. Wajah Heru berubah dari sinis, menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi seperti mayat. Clarissa membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Showroom? Lamborghini? Klien dari Italia? Pak Hartono lalu menatap Heru, seolah baru menyadari keberadaan serangga kecil di ruangan itu. Pencurian, katamu? Putra saya? Falah Hartono? Pak Hartono tertawa pelan. Tawa yang dingin. Anak ini, katanya sambil menunjuk Falah, adalah pemilik sah dari Lamborghini yang tempo hari ia perbaiki. Dia adalah pewaris tunggal Hartono Supercars, importir resmi semua mobil yang Anda lihat di SCBD. Dia bisa membeli 10 jam tangan Anda tanpa perlu mengedipkan mata. Tuan Hashim, yang kini wajahnya memerah karena malu luar biasa, buru-buru merogoh saku jasnya. Ah, ya ampun. Pak Hartono.
Clarissa, sepertinya ada kesalahan besar. Ini, jamnya ada di saku jas saya. Pasti tadi saya masukkan saat mengambil ponsel. Maafkan saya. Maafkan keributan ini. Kebenaran itu menghantam ruangan seperti bom. Fitnah Heru terbongkar tuntas. Clarissa menatap Heru. Matanya sedingin es. Heru, ambil barang-barangmu. Keluar dari gedung ini, sekarang. Heru ambruk. Ia mencoba bicara, tapi tidak ada suara keluar. Ia digiring satpam keluar ruangan. Di tengah keheningan itu, Falah menatap Clarissa. Kekecewaan di matanya belum hilang. Saya permisi, Bu. Ia mulai melepas seragam office boy-nya. Ia melemparkan kemeja biru itu ke lantai, tepat di tempat Heru tadi berdiri. Di baliknya, ia mengenakan kaos hitam polos yang sederhana namun pas di badan. Ia berjalan keluar ruangan, melewati ayahnya. Clarissa tersentak. Ia tidak peduli lagi dengan Tuan Hashim. Ia tidak peduli dengan sopan santun. Ia berlari. Ia berlari menyusul Falah, menuruni koridor, menuju lift eksekutif. Falah, tunggu. Falah berhenti tepat di depan pintu lift. Di lobi bawah, sebuah Rolls-Royce Ghost hitam legam sudah menunggu. Ia berbalik badan. Clarissa berdiri di depannya, napasnya terengah. Falah, maafkan aku tadi ragu padamu. Falah menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak insiden kopi, sebuah senyuman tipis, senyuman penuh arti, muncul di wajahnya. Jadi, kata Falah pelan. Soal taruhan gila di lobi tempo hari? Clarissa menatapnya, bingung. Apa tawaran soal istri itu masih berlaku? Clarissa tertegun. Wajahnya yang pucat kini memerah. Di tengah lobi mewah itu, ia akhirnya tertawa. Tawa lega bercampur air mata. Malam berikutnya, Clarissa berdandan. Ia mengenakan gaun malam terbaiknya, mengharapkan sebuah restoran bintang 5 di puncak gedung pencakar langit. Tepat jam 8, Falah menjemputnya. Bukan dengan Rolls-Royce ayahnya, tapi dengan sebuah sedan sport Maserati hitam yang elegan. Tapi Falah tidak membawanya ke restoran mewah. Ia membawanya ke sebuah garasi raksasa di Jakarta Selatan. Garasi itu bersih luar biasa, dipenuhi puluhan mobil klasik dan supercar langka yang sedang dalam proses restorasi. Ini adalah bengkel pribadi Falah. Ini. Clarissa menatap sekeliling, bingung. Gaun malamnya terlihat sangat kontras dengan mesin-mesin di sekitarnya. Kencan kita? Di bengkel? Kamu bilang kamu mau diajari, kata Falah sambil tersenyum. Ia mengambil sebuah jaket mekanik bersih dari gantungan dan menyampirkannya ke bahu Clarissa, menutupi gaun mahalnya. Pelajaran pertama, membedakan kunci pas 10 mm dan 12 mm. Clarissa pura-pura cemberut. Aku seorang CEO, Falah. Bukan montir. Seorang CEO yang tidak boleh membiarkan mobilnya mogok lagi di lobi, balas Falah. Di sudut bengkel, di bawah lampu sorot, Lamborghini Aventador kuning milik Clarissa sedang terparkir. Malam itu, mereka tidak makan malam mewah. Mereka makan nasi goreng yang dipesan Falah dari pedagang kaki 5 langganannya, duduk di atas kap sebuah mobil antik, dikelilingi oli dan mesin. Clarissa, dengan jaket mekanik kebesaran, tertawa lebih lepas daripada yang pernah ia rasakan di pesta gala manapun. Hubungan mereka pun terjalin. Penuh canda dan perbedaan yang lucu. Clarissa mengajak Falah ke dunia korporatnya, ke sebuah rapat dewan direksi yang menegangkan. Falah, yang datang dengan pakaian sederhana, justru memberikan solusi logistik brilian yang membuat semua direktur tua ternganga. Sebaliknya, Falah mengajak Clarissa ke showroom ayahnya. Pilih satu, katanya. Clarissa menunjuk mobil sport paling mahal. Aku mau yang itu. Falah menyerahkan kunci. Silakan. Clarissa mencoba menyalakannya. Gagal. Itu, tombol startnya di mana? Tanya Clarissa, malu. Falah tertawa. Sepertinya, kita harus kembali ke pelajaran dasar, Bu CEO. Mereka menjadi pasangan yang mustahil namun sempurna. Seorang wanita yang hidup di antara angka dan target, dan seorang pria yang hidup di antara mesin dan kejujuran.
Clarissa mengajari Falah cara menavigasi dunia bisnis yang licik. Clarissa berdiri di lobi eksekutif, masih berusaha mengatur napasnya yang terengah setelah berlari. Falah menatapnya dengan senyum tipis, menunggu jawaban atas pertanyaannya. Tawa lega Clarissa akhirnya mereda, berganti menjadi senyum malu. Tawaran soal istri itu? Ulang Clarissa, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak yakin. Itu taruhan yang sangat berisiko. Aku dengar, pewaris Hartono Supercar seleranya sangat tinggi. Apa dia masih mau dengan CEO yang bahkan tidak tahu letak mesin mobilnya sendiri? Falah tertawa pelan. Justru itu, jawabnya, melangkah sedikit lebih dekat. Saya butuh seseorang untuk diajari. Dan saya tidak menerima penolakan. Clarissa mengangkat alisnya. Oh, jadi masih memerintah? Kamu lupa? Kamu baru saja berhenti jadi office boyku. Saya berhenti jadi office boy, kata Falah, suaranya melembut. Tapi saya belum berhenti memikirkan kopi di pantry. Atau hujan di kedai sederhana. Ayah Falah, Pak Hartono, yang melihat pemandangan itu dari jauh, hanya tersenyum tipis dan memberi isyarat pada sopirnya untuk menunggu di dalam mobil. Dia tahu kapan harus memberi ruang. Baiklah, kata Clarissa, akhirnya menyerah pada kehangatan di mata Falah. Bagaimana kalau kita negosiasikan ulang taruhan itu? Negosiasi seperti apa? Dimulai dengan makan malam, kata Clarissa. Besok malam. Jam 8. Tapi kali ini, kamu yang traktir. Dan bukan di kedai kopi pinggir jalan. Falah tersenyum. Sepakat. Tapi lokasinya, saya yang tentukan. Setahun kemudian. Sebuah taman mewah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta dipenuhi bunga-bunga putih. Para tamu adalah campuran dari elit bisnis Jakarta dan mekanik-mekanik kepercayaan Falah yang mengenakan setelan jas terbaik mereka. Di atas altar, Falah berdiri gagah dengan tuxedo hitam. Dan Clarissa berjalan ke arahnya. Cantik luar biasa dalam balutan gaun pengantin putih. Saat mengucapkan janji suci, Falah mengambil kedua tangan Clarissa. Clarissa, katanya, suaranya sedikit bergetar namun matanya bercahaya. Sejak hari pertama kita bertemu, kamu adalah masalah paling rumit yang pernah kutemui. Lebih rumit dari mesin V12 manapun. Kamu sombong, pemarah, dan luar biasa. Aku berjanji di hadapan semua orang, aku akan mendedikasikan sisa hidupku untuk menjadi mekanik pribadimu. Memperbaiki setiap masalah kita, membuatkanmu kopi ternak setiap pagi, dan aku rela jadi budak cintamu selamanya. Para tamu tertawa haru. Giliran Clarissa. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Falah, balasnya. Kamu datang di saat aku paling arogan. Kamu menjinakkan egoku, sama seperti kamu menjinakkan mobilku. Kamu mengajariku bahwa nilai sejati tidak terlihat dari seragam yang kita pakai, tapi dari ketenangan hati. Di depan semua orang, aku ingin bilang, taruhan di lobi hari itu, kamu menang. Clarissa tersenyum. Tawaran, istri, itu berlaku seumur hidup. Tanpa syarat. Aku milikmu. Mereka berciuman diiringi tepuk tangan meriah. Setelah upacara selesai, Falah membimbing Clarissa ke lobi hotel. Bukan mobil pengantin Rolls-Royce yang menunggu mereka. Di sana, terparkir di depan, berkilauan di bawah sinar matahari, sebuah Lamborghini Aventador kuning cerah, dihiasi pita putih. Falah membukakan pintu penumpang untuk Clarissa. Kali ini, saya jamin tidak akan mogok, Bu CEO, canda Falah. Clarissa tersenyum, lalu ia berjalan memutar ke sisi pengemudi dan mengambil kunci dari tangan Falah. Oh, tidak, kata Clarissa. Kali ini, biarkan aku yang menyetir. Falah tertawa. Baiklah, Bu Hartono. Asal kamu janji tidak merusaknya. Clarissa masuk ke kursi pengemudi. Kalau rusak, katanya sambil menatap suaminya. Kan, ada kamu. Dia menekan tombol start, dan mesin V12 itu mengaum. Mereka pun melaju pergi, memulai hidup baru mereka.